Dukung kelancaran arus balik Lebaran, Pemkab Muaro Jambi siagakan layanan SPBU 24 jam. Amankan objek wisata Taman Rimba, 35 personil Polresta Jambi disiagakan. Jamin keberlangsungan pelayanan kesehatan selama Lebaran, Puskesmas di Merangin buka 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 12 April 2024. Dan selain 3 topik utama tadi, Saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, pemirsa, 4 SPBU di Jalan Lintas Timur Sumatera di wilayah Kabupaten Muaro Jambi membuka pelayanan pengisian BBM 24 jam. Pelayanan tersebut untuk memastikan perjalanan pemudik saat arus balik berjalan lancar. Untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi masyarakat yang melakukan perjalanan saat arus balik Idul Fitri 1445 Hijriah berjalan lancar, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyiagakan pelayanan 24 jam di 4 SPBU. 4 SPBU itu berada di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera. Di antaranya 2 SPBU di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi menuju Sumatera Selatan, yakni SPBU 243639 Pondok Meja dan SPBU 243638 Sebapo. Sedangkan 2 SPBU lainnya berada di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi menuju Pekanbaru Riau, yakni SPBU 243634 Sengeti dan SPBU 24361112 Sengeti. Kadis Koperindak Muaro Jambi Ridwan memastikan ketersediaan BBM di 4 SPBU itu mencukupi untuk kendaraan yang melakukan perjalanan balik. Masing-masing SPBU memiliki pasokan pengisian bahan bakar berkisar 16 hingga 24 ribu liter. SPBU yang ada di Kabupaten Muaro Jambi stoknya tersedia. Artinya kita pastikan bahwa 20 hari ke depan dari sekarang, dari 2 hari yang lewat, memastikan bahwa seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Muaro Jambi itu stoknya tersedia, sehingga akan menambah kelancaran arus mudik maupun arus balik nantinya. Untuk memberikan kenyamanan kepada para pemudik, pengelola SPBU yang membuka pelayanan pengisian bahan bakar 24 jam itu juga menyediakan tempat istirahat bagi pemudik yang merasa lelah dan mengantuk. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Ditlantas Polda Jambi mulai fokus mengantisipasi lonjakan pengendara saat arus balik dan tempat wisata di Provinsi Jambi. Polisi telah memetakan 26 titik rawan bencana yang perlu diwaspadai oleh pemudik. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Ari Haryono. Halo, selamat sore, Haryo. Ya, selamat sore saja. Baik Haryo, di mana saja letak dari 26 titik rawan bencana yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas tersebut, Haryo? Ya, Tasya, hari ketiga pasca Hari Raya Idul Fitri, Ditlantas Polda Jambi kembali fokus dalam menanggulangi lonjakan pengendara, baik pengendara arus balik ataupun tujuan objek wisata di Provinsi Jambi. Sejauh ini berbagai upaya dilakukan, baik penyiagaan personel di pos pengamanan dan pelayanan hingga pemetaan jalur rawan bencana. Sejauh ini setidaknya Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mendata ada sekitar 26 titik rawan bencana yang perlu diwaspadai bagi para pengendara. 26 titik rawan bencana tersebut tersebar, yaitu 12 titik di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Kemudian ada 4 titik masing-masing di Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Kemudian ada 2 titik masing-masing di Kabupaten Bungo dan Tanjung Jabung Timur, serta 1 titik masing-masing di Kabupaten Tebo dan Tanjung Jabung Barat. 26 titik tersebut terdata memang sebagian besar merupakan daerah rawan longsor dan banjir. Dari hasil pemetaan memang diketahui bahwasanya daerah titik rawan bencana ini tersebar paling banyak di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh, yang merupakan jalur penghubung antara Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh, serta juga jalur penghubung antara Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat. Dari 12 titik di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh ini, 11 diantaranya merupakan
rawan bencana longsor. Memang diketahui bahwasanya jalur di Kerinci ini sebagian besar didominasi oleh jalur yang berada di kawasan perbukitan dan juga pegunungan, sehingga memang bencana rawan longsor kerap terjadi di kawasan ini, khususnya di kawasan Muara Emat, Kabupaten Kerinci. Meski demikian, meski memang rawan bencana, tapi jalur ini menjadi jalur alternatif yang paling banyak dilintasi pengendara. Karena memang jalur ini merupakan jalur alternatif yang penghubung antara Kabupaten Merangin dan Kerinci, dan juga yang ingin bagi pengendara yang ingin berwisata, dan juga merupakan jalur penghubung antara Provinsi Jambi dan Sumatera Barat yang digunakan bagi pengendara yang nantinya bakal melaksanakan arus balik ataupun dari Sumatera Barat ataupun arus balik dari Jambi ke Sumatera Barat. Ya, Direktur Lalu Lintas Polda Jambi setidaknya tak henti-hentinya meminta masyarakat agar selalu berhati-hati, khususnya melintasi kawasan-kawasan dengan titik rawan bencana yang disebutkan tadi. Apalagi memang saat ini wilayah Provinsi Jambi sedang berada di puncak musim hujan, sehingga memungkinkan potensi hujan ringan, sedang hingga lebat berpotensi turun di Provinsi Jambi yang berpotensi juga menyebabkan bencana banjir dan longsor. Ya, Tasya. Baik, Haryo, berarti Ditlantas Polda Jambi masih terus mengantisipasi terjadinya lonjakan arus balik pada mudik lebaran tahun 2024. Terima kasih Haryo atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Selanjutnya, Saudara, jajaran Polres Sarolangun meningkatkan patroli secara mobile ke pemukiman penduduk, terutama rumah warga yang sedang ditinggal mudik. Patroli itu sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang mudik ke kampung halaman. Polres Sarolangun dan jajaran Polsek menggencarkan patroli di pemukiman warga, khususnya rumah yang ditinggal mudik. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, patroli itu sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang mudik ke kampung halaman. Polres Sarolangun dan jajaran telah memetakan sejumlah lokasi yang rawan dan menjadi sasaran pencurian dengan melakukan koordinasi dengan RT dan RW setempat. Rumah warga yang mudik kami himbau untuk melapor ke RT RW setempat dan kami laksanakan patroli secara berkala. Seperti bisa dilihat di media sosial kami, di Gunung Kembang, di rumah-rumah dinas yang ditinggalkan oleh pemiliknya, tempat kami pantau. Ketelitian sebelum meninggalkan rumah menjadi faktor utama dalam menjaga keamanan rumah. Pemilik rumah terlebih dahulu harus memastikan pintu dan jendela terkunci, mencabut aliran listrik dan gas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, belum terlihat kepadatan arus balik kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Sarolangun. Dan untuk mengetahui lebih lanjut keadaan Jalan Lintas Sumatera, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Edi Kusnadi. Ya, selamat sore, Edi. Bagaimana? Ya, selamat sore. Ya, bagaimana keadaan arus balik di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Sarolangun saat ini? Ya, baik, terima kasih. 3 hari setelah Lebaran Idul Fitri 1445, arus balik kendaraan pemudik yang hendak balik ke Pulau Jawa melintasi wilayah Kabupaten Sarolangun masih terpantau sepi. Bahkan hingga sore ini kendaraan yang melintas umumnya ini merupakan kendaraan lokal yang melakukan silaturahmi ke rumah keluarga dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Berdasarkan informasi dari Kasatlantas Polres Sarolangun bahwa mereka memastikan bahwa untuk kondisi hari ini arus balik yang melewati Sarolangun ini masih landai dan belum terjadi peningkatan volume kendaraan. Demikian. Ya, kapan diprediksi puncak arus mudik di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Sarolangun ini akan terjadi, Edi? Ya baik, berdasarkan informasi dari Pos Terpadu dan Kasatlantas Polres Sarolangun, berdasarkan koordinasi dengan seluruh pos yang berada di jalur lintas Sumatera ini, diprediksi bahwa arus balik kendaraan ini akan mulai terjadi besok pagi. Sementara puncaknya akan terjadi di hari Minggu hingga hari Senin. Berakhirnya libur para pegawai. Demikian. Baik, hingga hari ini Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Sarolangun masih terpantau landai dan lancar. Terima kasih, Edi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ya saudara, sambut Idul Fitri, masyarakat Tanjung Jabung Timur lakukan tradisi ngilir. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, mengenakan baju baru saat Lebaran merupakan suatu tradisi bagi umat Muslim Indonesia setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa. Tradisi itu membawa berkah tersendiri bagi pengusaha batik di Kota Sungai Penuh. Momentum Hari Raya Idul Fitri menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha batik di Kota Sungai Penuh. Pasalnya, pada Hari Raya Idul Fitri ini, permintaan kain batik meningkat dari hari biasanya. Biasanya pengrajin batik mampu menjual 20 hingga 40 helai kain batik per bulan. Namun pada momentum Idul Fitri tahun ini, pengrajin batik mampu menjual 50 hingga ratusan helai kain batik dengan berbagai motif. Salah seorang pengrajin batik, Sestati Emika, mengatakan, harga kain batik yang dijual tergantung dengan jenis dan kerumitan pengerjaannya. Seperti jenis kain prima dijual dengan harga Rp150.000 per helai. Jenis Premissima Rp250.000 per helai, jenis katun kembang Rp350.000 per helai, sedangkan katun sutra Rp400.000 per helai. Kalau katun prima tergantung prosesnya juga ya, itu dari harga 150. Kemudian kalau katun Premissima di atas 2,5, dan katun sutra 400 ke atas. Sestati Emika menambahkan, para pelanggan yang membeli batik di tempatnya tak hanya datang dari dalam daerah, namun juga datang dari luar daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang sedang berlibur dan berbelanja batik untuk dijadikan oleh-oleh. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, mudik erat kaitannya dengan perayaan Lebaran Idul Fitri. Tradisi ini kerap dilakukan oleh banyak orang untuk dapat berkumpul bersama keluarga untuk merayakan Hari Raya. Momentum mudik biasanya dimanfaatkan oleh para perantau yang berada jauh di kota besar untuk kembali ke rumah. Setiap tahun, ribuan hingga jutaan orang terlibat dalam tradisi mudik. Ada berbagai macam moda transportasi yang umum digunakan, mulai dari bus, kereta api, kapal laut, pesawat, mobil pribadi, hingga sepeda motor. Tradisi ini begitu mengakar di masyarakat Indonesia. Tak heran jika berlebaran tanpa mudik dirasa hampa oleh sebagian besar orang. Salah seorang pemudik asal Kecamatan Muara Sabak Barat, Hambali, mengatakan setiap tahunnya melakukan perjalanan pulang kampung atau tradisi ngilir saat momentum Lebaran ke Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Silaturahmi antar saudara dan sesama warga desa menjadi alasan Hambali dan keluarga untuk mudik. Hal itu untuk menjaga dan melestarikan tradisi serta nilai kebajikan agama. Selain itu, mudik juga harus membawa manfaat kepada kampung halaman dengan pemanfaatan hasil kerja di perantauan untuk dibelanjakan di kampung. Cara itu sebagai pemberdayaan ekonomi kepada warga kampung. Meski hanya memakan waktu tempuh 2,5 hingga 3 jam melalui jalur darat, Hambali akan terasa berbeda jika tidak mudik di hari raya. Maksudnya dan istilahnya momen liburan Lebaran ini yang terutama sekali istilahnya kita pulang kampung, tujuan pertama kan mau kumpul sama keluarga, orang tua, sanak famili, dulur-dulur. Karena momen ini istilahnya kan ya paling-paling 1 tahun sekali. Karena kita kan bekerja istilahnya kan di daerah lain. Nah, setelah suasana Lebaran kita kumpul lah sama keluarga. Hambali berharap kepada warga yang akan melakukan perjalanan pulang kampung agar tetap berhati-hati, mengingat cuaca yang tidak menentu, serta masih banyaknya kerusakan jalan yang dapat mempengaruhi laju kendaraan. Cliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Kawasan wisata menjadi destinasi primadona yang kerap dikunjungi masyarakat saat Idul Fitri. Salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi yakni situs Candi Moro Jambi yang berada di Kecamatan Baru Sebo.
Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Moro Jambi masih menjadi tujuan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga pada libur Lebaran 1445 Hijriah. Sejak pagi, pengunjung telah memadati komplek percandian yang berada di Kecamatan Maros Sepo ini. Dari Kecamatan Pengelola Candi, jumlah pengunjung dalam satu harinya berkisar 1.000 orang lebih. Diprediksi wisatawan yang akan mengunjungi Candi Moro Jambi akan terus meningkat. Selain dapat melihat situs candi, pengunjung juga dapat merasakan keindahan alam di kawasan Candi Moro Jambi. Pengunjung tak hanya berasal dari Kabupaten Moro Jambi, namun juga dari luar kabupaten bahkan provinsi tetangga. Pak, lumayan, emang nggak kayak tahun-tahun kemarin kan? Kita 2 hari ini sekitar ribuan ada. Kadang-kadang bisa hampir 10.000 lebih. Sekarang udah bagus, udah rapi kan, udah nggak ada sampah-sampah. Wisatawan yang mengunjungi candi diharapkan dapat mentaati ketentuan berkunjung seperti tidak membawa makanan ke kawasan candi dan tidak menaiki situs percandian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jumlah kunjungan objek wisata di Taman Rimba Jambi meningkat saat libur Idul Fitri 1445 Hijriah. Dalam hari terakhir, sekitar 428.000 pengunjung mendatangi kebun binatang Taman Rimba. Jumlah pengunjung di objek wisata Taman Rimba Jambi dipadati pengunjung saat libur Idul Fitri. Peningkatan jumlah pengunjung itu mulai dirasakan sejak 3 hari terakhir. Kepala UPTD Kebun Binatang Taman Rimba Jambi, Raden Wawan Setiawan mengatakan, dalam 3 hari terakhir sekitar 428 pengunjung mendatangi Kebun Binatang Taman Rimba. Diperkirakan jumlah kunjungan ini akan kembali meningkat pada beberapa hari ke depan. Kami untuk para pengunjung kami sudah menyiapkan beberapa fasilitas infrastruktur seperti tempat bermain anak-anak, saung-saung tempat istirahat, pendopo, dan juga kami menyiapkan kepada pengunjung ingin berinteraksi kepada hewan-hewan kita menyiapkan spot foto, ya salah satu seperti burung kakak tua dan ada ungko kita. Raden Wawan Setiawan mengimbau kepada para pengunjung untuk tidak merusak sejumlah fasilitas dan tidak memberi makanan satwa tanpa seizin petugas kebun binatang. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, antisipasi lonjakan pengunjung, pengelola objek wisata tingkatkan keamanan wahana permainan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, polisi meminta pengelola objek wisata untuk meningkatkan keamanan wahana permainan. Pengelola dituntut untuk menyiagakan alat keselamatan pengunjung, baik perlengkapan P3K hingga jaket pelampung di wahana permainan air. Lonjakan pengunjung kerap terjadi saat momentum libur Lebaran. Untuk mengantisipasi adanya korban, pihak pengelola objek wisata diminta untuk meningkatkan keamanan di wahana-wahana permainan. Wahana permainan perlu dipastikan layak dan aman bagi pengunjung. Selain itu, pengelola juga dituntut untuk melengkapi alat keselamatan baik perlengkapan P3K hingga jaket pelampung di permainan air. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan, sanksi pidana akan diberikan kepada pengelola tempat wisata jika terbukti lalai dalam mendukung keselamatan pengunjung. Wisata yang jelas, para personil Polri juga ada pos pelayanan di sana. Jadi imbauan kepada masyarakat, silakan melaksanakan liburan, tapi tentunya tetap menjaga keselamatan, keamanan diri masing-masing, ya. Dan apabila ada gangguan Kamtibmas, langsung silakan datang ke pos pelayanan. Di dalamnya ada Polri dan dari instansi lainnya yang siap membantu masyarakat. Saat ini sejumlah objek wisata di Provinsi Jambi menjadi tujuan bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu libur Lebaran bersama keluarga. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 35 personil Polresta Jambi dikerahkan untuk mengamankan objek wisata Taman Rimba saat libur Lebaran. Para personil itu ditugaskan berpatroli secara berkala ke beberapa titik keramaian di objek wisata Taman Rimba.
35 personil kepolisian Polresta Jambi dikerahkan untuk mengamankan objek wisata kebun binatang Taman Rimba selama libur Lebaran. Pengamanan itu dilakukan untuk memastikan tidak adanya aksi kriminalitas saat puncak libur Lebaran. Kasubag Logistik Polresta Jambi, Ibtu Hasbiadi mengatakan, untuk memastikan keamanan masyarakat saat libur Hari Raya, Polresta Jambi mengerahkan 35 personil kepolisian dari Satuan Reskrim, Sabara, dan Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi. Para personil itu ditugaskan berpatroli secara berkala ke beberapa titik keramaian di objek wisata Taman Rimba. Polresta Jambi untuk pelaksanaan pengamanan di sini menyiapkan 35 personil lengkap dengan sat masing-masing. Sat lantas kita persiapkan, sat sabara kita persiapkan, kemudian sat reskrim juga kita siapkan. Ibtu Hasbiadi mengimbau masyarakat yang berkunjung ke objek wisata untuk tidak membawa perhiasan berlebihan dan melaporkan ke petugas keamanan apabila terjadi aksi kriminalitas. Asyar Tefari Jambi melaporkan. Berziarah ke makam keluarga telah menjadi tradisi saat Idul Fitri, seperti yang dilakukan masyarakat di Desa Teluk Rendah Ilir, Teluk Rendah Pasar, dan Teluk Rendah Ulu yang ramai mengunjungi makam keluarga. Pada hari ketiga Idul Fitri 1445 Hijriah, beberapa tempat pemakaman yang berada di Desa Teluk Rendah Ilir, Ulu, dan Pasar ramai dikunjungi para peziarah, baik dari luar maupun warga setempat. Ziarah ke makam keluarga dan kerabat telah menjadi tradisi bagi umat muslim saat Idul Fitri. Selain membacakan surat Yasin, peziarah juga membacakan tahlilan dan doa bersama untuk keluarga yang telah meninggal dunia. Selain untuk memberikan doa kepada keluarga yang telah meninggal dunia, ziarah kubur juga dapat meningkatkan tali silaturahmi. Usai menggelar ziarah pada siang harinya, masyarakat setempat juga menggelar pembacaan tahlilan bersama di musola dan masjid pada malam hari. Intizam Tefari Jambi melaporkan. Bupati Batanghari jalin silaturahmi bersama pasien di RSUD Hamba Muara. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarawangun melaksanakan gelar geria di rumah dinas Bupati. Selain untuk saling maaf-memaafkan, gelar geria itu juga dilakukan untuk meningkatkan tali silaturahmi. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah, penjabat Bupati Sarawangun Bahril Bakri menggelar gelar geria di rumah dinas Bupati. Gelar geria yang telah menjadi tradisi saat Hari Raya Idul Fitri itu tidak hanya diperuntukkan untuk ASN, namun juga bagi masyarakat umum. Bahril Bakri mengatakan, gelar geria ini memberikan kesan positif dan menjadi salah satu cara untuk mempererat tali silaturahmi baik dengan jajaran Forkopimda, staf, alim ulama, dan tokoh masyarakat. Setelah itu kami akan berkeliling juga ke Ketua DPRD, ke rumah Sekda dan ke rumah Kapolres. Pemerintah daerah berharap ya semoga dengan Idul Fitri bisa bersama saling memaafkan, kembali kita bersama-sama membangun Sarawangun yang baik ya, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Gelar geria ini tak hanya digelar di rumah dinas Bupati, namun juga di rumah dinas Sekda, rumah dinas Ketua DPRD Sarawangun, dan rumah dinas Kapolres Sarawangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menunjukkan kepeduliannya kepada pasien RSUD Hamba Muara Bulian yang tak dapat melaksanakan lebaran bersama sanak saudaranya. Selain berinteraksi dengan pasien maupun keluarga, Muhammad Fadil Arif juga turut memberikan bingkisan hari raya kepada pasien. Tak hanya merayakannya dengan sanak keluarga dan masyarakat umum di rumah dinasnya. Pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif juga turut membagikan kebahagiaan bersama pasien di RSUD Hamba Muara Bulian. Muhammad Fadil Arif menyambangi rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut, sekaligus membesuk pasien yang tengah menjalani perawatan. Selain berinteraksi dengan pasien dan keluarga pasien, Muhammad Fadil Arif juga turut memberikan bingkisan Hari Raya kepada pasien. Kehadiran orang nomor satu di bumi serentak beragam itu sebagai bentuk kepedulian serta dukungan moral kepada masyarakat yang tengah tertimpa kemalangan atau dalam keadaan sakit. Kebetulan sanak saudara kita, ada yang
merayakannya dengan versi berbeda karena mereka lagi dirawat di rumah sakit, mereka merayakannya bersama keluarga di rumah sakit. Kita pengen melihat keadaan saudara kita bagaimana lebaran di rumah sakit, dan pasti banyak perbedaan antara di rumah sakit dan di rumahnya masing-masing. Dan kita pengen berbagi kebahagiaan, bagaimana lebaran ini membuat semangat hidup mereka semakin baik lagi sehingga mereka semakin optimis. Muhammad Fadil Arif menambahkan, kedepannya pihaknya akan mengupayakan peningkatan pelayanan di RSUD Hamba, mulai dari kelengkapan fasilitas medis hingga penambahan dokter spesialis. Peningkatan pelayanan itu dilakukan agar penanganan terhadap pasien dapat lebih maksimal. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas Kabupaten Merangin tetap beroperasi seperti biasa saat libur Lebaran Idul Fitri tahun 2024. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Merangin tetap beroperasi seperti biasa saat libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Dari 27 puskesmas, 16 diantaranya merupakan puskesmas rawat inap, memberi tindakan langsung kepada masyarakat selama 24 jam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Sony Propesma mengatakan, selain puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Bangko juga tetap beroperasi. Sony mengatakan Dinas Kesehatan juga menurunkan petugas kesehatan di 5 pos pengamanan dan pelayanan mudik Idul Fitri 2024. Di setiap pos disiagakan 2 hingga 3 orang tenaga medis untuk menangani pemudik yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Selain tenaga kesehatan, alat kesehatan hingga ambulans dipastikan tetap siaga. Masyarakat diimbau tak perlu khawatir terhadap pelayanan kesehatan. Alhamdulillah dari 27 puskesmas ada 16 puskesmas perawatan yang itu melakukan tindakan langsung pemberian pelayanan kesehatan, hanya sisanya rawat jalan mungkin yang kita tidak melakukan pelayanan 24 jam. Jadi alhamdulillah kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Merangin. Sementara untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal, Sony menjamin ketersediaan obat-obatan pada libur Lebaran Idul Fitri dan cuti bersama aman. Ramadan Terbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Saudara, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya, saya Nastasya Laga. Dan saya Cantika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.